Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersilaturahim pada kajian kurma pada sore hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabat, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa menginginkan dan mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya sayangi, para orang tua murid, adik-adik kelas, dan rekan-rekan alumni yang saya hormati dan saya sayangi, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing materi pada kajian kurma pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Abdillah, nama terkenal saya Lutfi. Saya lulusan SMA Yasmin Tugu Ibu pada tahun 2003. Dulu pada saat SMA, saya aktif pada kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam atau ROHIS sebagai ketua ROHIS pada tahun 2001 sampai 2002. Aktivitas saya pada saat ini bekerja di salah satu bank syariah swasta milik daerah, yaitu Bank BJB Syariah, sebagai asisten manajer pada kontrol internal cabang Bogor pada divisi kebantuan. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Sebelum kita lanjut pada kajian atau tausiah materi kurma hari ini, izinkan saya pada sore hari ini membahas mengenai hikmah silaturahim. Mungkin dari kita sudah banyak atau sudah sering melakukan silaturahimnya. Cuman apa hikmahnya dan apa manfaatnya? Mari kita coba simak sharing materi pada hari ini. Sebelum kita berlanjut pada hikmah-hikmah silaturahmi, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian silaturahmi. Silaturahmi sendiri berasal dari dua kata sila dan rahim. Sila artinya atau sila berasal dari kata wasola, yasilu waslan, silatan, yang artinya memberikan, mempersembahkan. Al-wasul artinya orang banyak yang memberi. Kemudian silaturahim juga berasal dari kata rahim. Rahim adalah tempat tumbuhnya janin bayi dalam perut seorang ibu. Kemudian secara bahasa, rahim itu digunakan kepada saudara atau kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab. Baik itu termasuk ahli waris atau tidak juga termasuk mahram yang haram dinikahi atau tidak. Salah satu inti dari dakwah Nabi SAW juga silaturahim, di mana pada hadis riwayat Muslim disebutkan Amir bin Abbas Al-Sulaimi radhiyallahu anhu berkata, "Misi apa yang kau bawa?" Beliau berkata, "Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjaga silaturahmi, menghancurkan berhala, mentauhidkan Allah, dan tidak musyrik kepadanya sedikit pun juga." Kemudian kita masuk kepada keutamaan silaturahmi atau hikmah silaturahmi. Yang pertama, keutamaan silaturahmi yaitu balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rahim, "Barang siapa yang menyambungkanmu, berbuat baik kepadamu, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Barang siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5529. Kemudian dari silaturahim juga ada kebaikan yang akan segera mendapatkan balasan. Tidak ada ketaatan kepada Allah yang disegerakan balasannya selain silaturahim. Tidak ada sesuatu pun yang akan disegerakan hukumannya selain berbuat zalim, memutuskan silaturahim, sumpah palsu. Pasti engkau akan meninggalkan tanah yang tandus. Kemudian manfaat lainnya atau hikmah dari silaturahim yaitu penyebab barokahnya umur dan luasnya rezeki. Ini sering kita tahu. Dan mungkin juga ini fadilah atau manfaat silaturahim yang selama ini saat ini kita kenal.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Dan ini hadis yang cukup terkenal dan cukup ahli dipraktekkan oleh para mahasiswa yang ngekos. Anak-anak kos tuh rajin silaturahim ke teman-temannya yang tinggal di sekitar kosan. Gitu. Nah, ini hadis ini sering digunakan dan diterapkan. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Manfaat silaturahim. Yang selanjutnya, silaturahim itu dianggap melaksanakan dua bentuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sodako kepada orang miskin hanya mendapatkan ganjaran sodako saja, karena mungkin kita tidak kenal dengan orang itu dan belum pernah bertemu. Sedangkan sodako kepada kerabat dekat mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan silaturahmi. Seperti pada saat pengertian tadi di atas, rahim itu adalah kerabat. Gitu. Jadi ketika kita sudah kenal, maka kita memberikan sedekah, maka kita mendapatkan dua ganjaran, ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahim. Kemudian manfaat atau hikmah silaturahim selanjutnya merupakan kunci masuk surga. Dari hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang sebuah amal yang dapat memasukkanku ke surga. Para sahabat berkata, ada apa? Ada apa dengan orang itu? Rasulullah berkata, ia memiliki keperluan yang sangat penting. Kemudian Nabi SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik kepadanya sedikit pun juga, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim, lalu lepaskanlah unta ini, jangan dipegang tali kendalinya. Ia rawi hadis berkata, seolah-olah Nabi sedang berada di atas kendaraannya. Kemudian bentuk-bentuk silaturahim yang bisa dilakukan oleh kita itu ada di sini ya. Bentuk silaturahim adalah seperti berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak memiliki ketentuan yang khusus. Semua perbuatan yang baik yang dapat membuat gembira kerabat kita bisa dikategorikan sebagai silaturahim. Ibnu Abi Jamrah berkata, silaturahim bentuknya bisa dengan harta, memberikan bantuan, menghindarkan dari kemadorotan, bermuka manis, juga mendoakan kebaikan. Kemudian ia menambahkan, bentuk silaturahim secara umum yaitu sekuat tenaga memberikan kebaikan kepada kerabat dan menghindarkan mereka dari kemadorotan. Kemudian bentuk silaturahim menurut Al-Ghazali, yang pertama itu membantu dengan harta, yang kedua dengan jiwa, yang ketiga menahan lisan dari kata-kata yang jelek, 4 berkata yang baik kepada kerabat, 5 memaafkan kesalahan dan kekeliruan kerabat, 6 mendoakan, senantiasa mencintainya, dan tidak memberatkan atau menjadikan beban kerabat. Nah ini yang poin ke-8 itu biasanya dibebankan kepada ketika kita silaturahim ke rumah teman ya, itu biasanya ada yang atau ke keluarga kita gitu ya, ada yang senantiasa mengada-ngadakan gitu. Sedang tidak punya uang, tidak ada dana gitu ya. Ketika tahu ada saudaranya yang datang, kemudian dia bela-belain untuk berhutang ke sana ke sini ya demi menjamu saudaranya tersebut dalam silaturahim. Nah, ini juga diharapkan tidak seperti itu gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait sharing materi pada kurma kali ini mengenai manfaat silaturahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.